Namaku Tita. Ini adalah pengalaman hororku pada tahun 2019 lalu. Saat itu aku pindah ke Jakarta untuk kerja di sebuah agensi desain. Karena budget terbatas, aku akhirnya cari kosan murah di daerah Tebet. Lewat aplikasi, aku menemukan satu kos cewek yang harganya miring banget. Bangunannya tua, 2 lantai, tapi bersih dan katanya aman. Pemiliknya seorang ibu-ibu. Ibu itu ramah. Namanya Bu Sarti. Tanpa pikir panjang, aku langsung pindah malam itu juga. Tapi sejak malam pertama sebenarnya aku sadar bahwa di kosan ini tuh ada yang gak beres. Kosan itu punya 8 kamar. Tapi anehnya, cuma aku dan satu penghuni lain yang tinggal di sana. Namanya Mbak Lisa. Mbak Lisa itu orangnya pendiam dan jarang keluar kamar. Setiap malam, suasana kosan sepi banget. Gak ada suara TV, gak ada suara orang ngobrol. Tapi kadang aku dengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal kamar atas kosong semua. Aku pikir itu cuma dari suara tikus aja. Sampai suatu malam, aku lihat bayangan orang berdiri di depan kamarku. Tapi pas aku buka pintu, gak ada siapa-siapa. Suatu hari, aku iseng tanya ke Bu Sarti, kenapa kamar nomor 7 selalu dikunci? Dia cuma jawab singkat, itu gudang dan jarang dibuka katanya. Tapi aku sempat lihat ada sesajen di depan pintu kamar itu. Ada bunga melati, dupa, dan segelas air putih. Setiap malam Jumat, aku cium bau menyengat dari arah kamar itu. Seperti daging busuk bercampur kemenyan. Rasa penasaran makin besar. Aku coba intip dari lubang kunci. Gelap, tapi aku dengar suara orang berbisik. Banyak suara. Seperti orang sedang berdoa. Tapi doa itu tampak asing. Bukan seperti bahasa biasa yang digunakan untuk berdoa. Malam-malam berikutnya, aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpi, aku berdiri di tengah kamar nomor 7. Di sekelilingku ada orang-orang berpakaian hitam. Wajahnya ditutup kain merah. Mereka mengelilingi seseorang yang terikat di lantai. Lalu mereka menyayat tubuh orang itu sambil membaca mantra. Aku terbangun dengan keringat dingin. Tapi yang bikin aku hampir pingsan, di tangan kiriku ada bekas goresan panjang. Seperti bekas sayatan pisau. Aku mulai curiga. Aku coba ngobrol dengan Mbak Lisa. Awalnya dia diam, tapi akhirnya dia cerita. Ternyata kosan itu dulunya rumah dukun wanita yang terkenal kejam. Dukun itu sering melakukan ritual pemanggilan arwah dan tumbal manusia. Setiap penghuni yang tinggal di kamar nomor 7 selalu hilang. Yang terakhir itu anak kuliahan, namanya Dita. Dia hilang tahun lalu dan gak pernah ketemu sampai sekarang, kata Mbak Lisa dengan suara gemetar. Aku putuskan untuk pergi dari kosan itu. Tapi malam sebelum aku pindah, aku dengar suara ramai dari lantai atas. Seperti orang banyak sedang berdoa. Aku naik pelan-pelan ke kamar nomor 7. Kamar itu terbuka.
Di dalamnya aku lihat Bu Sarti dan beberapa orang berpakaian hitam. Di tengah ruangan ada lingkaran darah dan boneka jerami. Mereka semua menoleh ke arahku. Salah satu dari mereka berkata, "Tuannya sudah datang." aku lari sekuat tenaga, tapi pintu depan terkunci. Aku sembunyi di dalam kamar mandi, mengunci diri sambil menangis. Aku dengar langkah kaki mendekat. Lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu. Entah bagaimana, aku merasakan pusing, lalu aku pingsan. Saat sadar, aku sudah di rumah sakit. Kata polisi, aku ditemukan pingsan di pinggir jalan, sekitar 2 kilometer dari kosan. Tapi anehnya, tidak ada yang bisa menemukan kosan itu. Alamat yang aku kasih ternyata kosong. Hanya ada tanah lapang dan puing-puing rumah terbakar. Aku tunjukkan foto-foto kosan dari HP-ku. Tapi semua file hilang. Bahkan chat dengan Bu Sarti di aplikasi lenyap. Sudah 5 tahun berlalu. Tapi mimpi itu masih datang. Kadang aku masih dengar suara bisikan saat tidur. Dan setiap malam Jumat, bekas goresan di tanganku terasa perih kembali. Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah sewa kos yang harganya terlalu murah. Terutama kalau kamar nomor 7-nya selalu terkunci. Karena bisa jadi kosan yang kamu tempati itu adalah milik Bu Sarti, dan kamu akan mengalami pengalaman yang aku alami juga.